Assalamualaikum. Nasdem melunak. Ini ada di salah satu berita. Nasdem melunak. Prabowo Gibran kini bujuk PDIP gabung koalisi. PKB setia di garis perubahan. Tribuntimur.com. Belum diumumkan sebagai pemenang Pilpres 2024, namun tim kampanye TKN Prabowo Gibran mulai bermanuver mendekati para pengusung paslon lainnya. Setelah Nasdem sebagai partai pengusung Anies Mohaimin melunak pasca pertemuan Surya Paloh dengan Jokowi. Diketahui pada Pilpres 2024, PDIP merupakan partai pengusung utama paslon nomor urut Ganjar Mahfud. Dengan bergabungnya Nasdem dan PDIP, Prabowo Gibran tentunya akan menguatkan posisi pemerintahan kelak. Nah ini dia gitu loh. Dari beberapa menteri andalannya Jokowi itu orang-orang yang dekat dengan PDIP, bahkan juga bagian dari PDIP. Tentu kita tahu seperti Sri Mulyani, alumnus UI itu, dia ini bisa dibilang menteri yang paling hebat. Dia dapat penghargaan banyak dari dunia. Ibaratnya apa ya? Ini menteri terbaik di dunia gitu loh. Ini juga ada nih di Kabar 24, manuver politik konsolidasi Pilpres 2024, bujuk oposisi gabung koalisi. Sampai PDIP ini lepas, tidak jadi bagian dari koalisi pemerintahan kelak nanti yang dipimpin Prabowo, tentu Prabowo ini bisa lemas. Karena apa? Menterinya banyak berubah. Jokowi kemarin saja kinerjanya tuh hebat, itu karena apa? Karena pengaruh Sri Mulyani. Sri Mulyani itu ibaratnya seperti mesin pencari uang di dalam pemerintahan itu. Dan Sri Mulyani juga penyelamat ekonomi Indonesia. Mau diakui atau tidak, nyatanya seperti itu. Sri Mulyani ini sangat dekat dengan Megawati. Nah ini dia itu loh yang membuat kubu pemenang Pilpres itu gundah gulana. Belum lagi misalkan ditinggal oleh Menteri PUPR Pak Basuki. Pak Basuki itu menteri andalan Jokowi kemarin saja. Itu kan mengedepankan infrastruktur. Nah, ini menteri andalan dia. Kalau sampai menteri ini keluar juga, nanti repot pemerintahan kedepannya yang dipimpin oleh Prabowo Gibran. Dia akan kehilangan banyak orang-orang hebat. Ya tentu akan apa ya, pemerintah bisa goyah. Belum lagi Menteri Sosial Risma itu jelas kader PDIP juga. Banyak orang nggak sadar gitu loh. Seperti bansos dan lain sebagainya, itu siapa yang mengkoordinir kalau bukan Risma? Jokowi ini kan hanya pemimpin, tetapi penggeraknya siapa? Yang bekerja di situ yang utama siapa? Itu orang-orang PDIP loh. Menteri Sosial, orang yang bertanggung jawab soal bansos dan lain sebagainya. Tetapi kemarin itu saat mendekati pemilu itu kan Jokowi menginginkan bansos dan lain sebagainya. Kenyataannya juga jalan. Walau sebenarnya apa ya, bisa dibilang banyak hal diprotes orang ataupun diduga itu sebagian itu dipakai untuk kecurangan, untuk mengkatrol anaknya tentu loh. Duganya kan seperti itu. Tetapi orang nggak tahu menterinya siapa di situ. Orang PDIP. Kalau isunya kemarin, Risma itu bisa dibilang sebenarnya nggak pas gitu. Karena momennya tuh nggak tepat. Tapi pemimpin yang ngotot, ingin bansos tetap jalan. Ini kan menyalahi gitu loh. Kabinet ini di BBC News, Kabinet Jokowi bakal kacau balau jika Sri Mulyani dan sejumlah menteri mundur. Ini menakutkan ini untuk Prabowo. Makanya kubunya Prabowo sampai sekarang masih berusaha mendekati agar PDIP masuk koalisi. Segala macam bansos dan lain sebagainya itu uang dari mana? Itu siapa yang berusaha mencari, mengembangkan banyak dana itu? Menteri Keuangan. Menteri Keuangan siapa? Sri Mulyani. Orang yang paling dekat dengan Megawati. Itu yang jarang orang orang lihatnya Jokowi saja. Padahal tanpa menteri-menteri handal itu Jokowi, wah, kelimpungan gitu loh.